Tampan dan berani, seorang pria yang memiliki paras tampan namun memiliki jiwa brutal dalam dirinya, suka menyiksa seorang gadis hingga tewas dengan kondisi mengenaskan. Di wajahnya tak memiliki rasa penyesalan, seorang pembunuh dengan wajah yang tersenyum, dan inilah VIP. Cerita dimulai pada tahun 2013 dengan memperlihatkan seorang pria bernama Park Jae-hyuk dari Badan Intelijen Korea yang sedang berada di pesawat dan akan mendarat di Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, dia dijemput oleh rekan kerjanya dan dia pun langsung menuju tempat pertemuan. Jae-hyuk menemui seorang agen CIA dari Amerika Serikat bernama Paul. Paul ingin meminta bantuan Jae-hyuk untuk mengawal seseorang keluar dari gedung tersebut dan membawa ke mobil yang sudah ia siapkan. Paul juga mengatakan kalau pihak Beijing telah bersedia mundur dari kasus yang sedang ia jalankan. Lalu Paul memberikan senjata dengan peluru tanpa nomor seri dan sebuah kunci untuk masuk ke gedung itu. Paul memberitahukan bahwa ada 9 penjaga di tempat itu dan ia akan melumpuhkan CCTV selama 15 menit. Jae-hyuk pun setuju dan langsung melakukan aksinya. Scene pun berpindah ke 5 tahun lalu di Pyongyang, Korea Utara dan memperlihatkan seorang gadis yang sedang berjalan santai menikmati indahnya bunga di jalan tersebut. Tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil yang mana itu adalah Kim Kwang-il bersama dengan anak buahnya. Singkat cerita, gadis itu pun diculik oleh Kim Kwang-il dan anak buahnya. Scene berpindah ke seorang bernama Ri Dae-bum yang merupakan Badan Intelijen Rahasia Korea Utara. Ri Dae-bum dan anak buahnya mendatangi sebuah rumah yang telah terjadi pembunuhan, yang mana satu keluarga dibunuh, bahkan seorang anak kecil pun dari keluarga itu. Lalu Ri Dae-bum menemukan foto keluarga yang ternyata itu merupakan keluarga dari gadis yang diculik oleh Kim Kwang-il. Kemudian Ri Dae-bum melaporkan kejadian itu ke Departemen Keamanan. Namun kepala departemen malah menolak laporannya dan malah Ri Dae-bum beserta anak buahnya dibebas tugaskan secara tidak hormat. Scene berpindah ke Kwang-il dan anak buahnya yang sedang menyiksa seorang gadis yang ia culik. Gadis tersebut dalam kondisi telanjang dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Anak buah Kim Kwang-il menunjukkan foto anggota keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh, yang dimana membuat gadis itu histeris. Kwang-il menikmati momen penyiksaan itu dari kejauhan. Lalu anak buah Kwang-il menyuntikkan narkotika ke gadis itu yang membuat gadis itu langsung melayang. Dia pun membelai gadis itu sambil tersenyum dan kemudian ia mengambil benang lalu melilitkan benang tersebut ke leher gadis itu hingga tewas. 3 tahun kemudian di kota Seoul, Korea Selatan ditemukan mayat seorang wanita dalam keadaan telanjang dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Polisi yang menangani kasus ini adalah Chae Ji-do. Lalu rekan kerjanya mengidentifikasikan kejadian ini berdasarkan luka yang diterima korban adalah ulah dari psikopat tampan Kim Kwang-il. Karena sudah mendapatkan petunjuk, Chae Ji-do memerintahkan mereka semua untuk bubar. Kasus pembunuhan serupa telah terjadi di banyak tempat dan telah diberitakan di banyak media. Chae Ji-do dan timnya pun mulai mengumpulkan bukti kasus pembunuhan yang marak terjadi tersebut. Dan akhirnya dia berhasil menemukan DNA dari si pembunuh. Berpindah ke orang yang ada di awal film, yaitu Jae-hyuk yang menjadi Badan Intelijen Korea Selatan juga sedang membahas kasus yang sama. Dikarenakan Jae-hyuk dan atasannya lah yang membantu si pembunuh untuk tinggal di Korea Selatan. Atasan Jae-hyuk memintanya untuk menangkap si pembunuh dan menjamin keselamatannya sebelum para polisi menangkapnya. Dikarenakan si pembunuh merupakan seorang VIP. Berpindah ke Chae Ji-do yang sedang diberitahu bahwa seorang pembunuh itu merupakan orang paling penting di Korea Utara dengan status perlindungan VIP sehingga polisi pun seharusnya tidak berani menyentuhnya. Tapi Chae Ji-do tetap ngotot ingin menangkap si psikopat ini. Berpindah ke Jae-hyuk yang sedang menjemput si tamu VIP, namun para polisi sudah ada di sana. Jae-hyuk pun masuk dan bertemu seorang VIP tersebut dan ia adalah Kwang-il, si psikopat tampan. Ia memborgol tangan Kwang-il untuk diamankan agar tak dibawa polisi, namun tak lama datanglah Chae Ji-do yang langsung ingin menangkap Kwang-il. Jae-hyuk mengatakan bahwa Kwang-il terkena kasus Undang-Undang Keamanan Negara yang mana itu hanya alasan untuk melindungi Kwang-il. Chae Ji-do pun membantahnya bahwa orang ini merupakan tersangka pelaku pembunuhan berantai dan karena Chae Ji-do membuat surat penangkapan, Jae-hyuk pun terpaksa melepaskannya. Karena gagal membawa Kwang-il, Jae-hyuk menelepon rekannya dan memberitahukan bahwa Kwang-il sedang ditangkap oleh polisi bernama Chae Ji-do. Dia menyuruh rekannya untuk membereskan dengan cara apapun, dikarenakan jika Chae Ji-do membeberkan kasus pembunuhan ini ke media, maka itu akan membahayakan mereka. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengirim pengacara bagi Kwang-il
untuk bisa mengulur waktu sebelum polisi bergerak, juga mencari kedua anak buah Kwang Il yang telah bersembunyi. Kedua anak buah Kwang Il ternyata telah disiksa oleh Ri Dae-bum yang dulu seorang polisi dari Korea Utara, namun diberhentikan secara tidak hormat saat dia mengurus kasus Kwang Il. Ri Dae-bum membunuh satu dari mereka dengan begitu brutal dan melepaskan satunya lagi untuk menjadi kambing hitam. Kembali ke Chae Yi-do yang sedang menginterogasi Kwang Il yang ditemani pengacaranya. Saat diinterogasi, Chae Yi-do menanyakan tentang DNA Kwang Il yang ditemukan di alat kelamin korban. Namun Kwang Il malah menatap Chae Yi-do dengan tersenyum. Setelah menginterogasi, Chae Yi-do dan anak buahnya memeriksa seluruh CCTV yang berada di sekitar rumah dan kantor Kwang Il. Sedangkan agen intelijen Korea yang dipimpin oleh Jae-hyuk juga meretas CCTV kantor polisi dan mengawasi pergerakan dari Chae Yi-do. Setelah berhari-hari mengecek CCTV, Chae Yi-do akhirnya mendapatkan bukti. 여기 찾은 것 같습니다. Berpindah ke anak buah Jae-hyuk yang telah mendapatkan info keberadaan anak buah Kwang Il dan mereka pun langsung menjemputnya. Jae-hyuk pun melakukan negosiasi kepada atasan Chae Yi-do untuk melepaskan Kwang Il dan menggantikannya dengan anak buah Kwang Il yang akan disuruh mengakui untuk kasus pembunuhan berantai. Chae Yi-do pun dipanggil oleh atasannya untuk melepaskan Kwang Il karena pelaku sudah digantikan oleh anak buah Kwang Il. Atasan menyuruh untuk segera menutup kasus ini dan jika ia terlibat lebih dalam lagi maka itu akan membahayakan semuanya. Saat kembali ke rumah, Chae Yi-do didatangi oleh Ri Dae-bum dan dia menceritakan bahwa Kwang Il telah melakukan 12 kali pembunuhan di daerahnya. Dia pun menyerahkan foto-foto korban dan semuanya adalah wanita. Tujuan Ri Dae-bum datang adalah untuk menangkap si psikopat Kwang Il dan meminta Chae Yi-do untuk menyerahkan Kwang Il kepada dirinya. Namun tiba-tiba Chae Yi-do mendapat kabar kalau Kwang Il akan dibebaskan. Dia pun segera datang ke kantor polisi dan sesampainya di sana Kwang Il tersenyum kepada Chae Yi-do dan itu membuat Chae Yi-do kesal dan memukulnya. 나 사람이 죽을 때 무슨 긴데기를 먹해. 뭐라? Karena tindakannya yang tertangkap kamera, Chae Yi-do mendapatkan skor sementara waktu dari atasannya. Hal itu membuat Chae Yi-do kesal dan dia melampiaskannya di kantor. Chae Yi-do mengingat kembali percakapannya dengan Ri Dae-bum bahwa ternyata Kwang Il adalah putra seorang pemimpin di Korea Utara yang sedang berkuasa. Maka dari itu, agen intelijen Korea NIS dan bahkan agen CIA Amerika juga melindunginya sehingga membuat Kwang Il tak tersentuh. Bahkan ketika dulu Ri Dae-bum dan anggotanya sempat melakukan serangan di suatu malam dan gagal dan membuat leher kedua anggotanya digorok dan dia menjadi sasaran peluru lalu dilempar ke jalur kereta api. Dan karena saat ini ayah Kwang Il berserta partainya telah dilenyapkan karena kejahatan kontra-revolusioner membuat Kwang Il lebih mudah untuk ditangkap. Ri Dae-bum meminta untuk menyerahkan kasus ini kepadanya karena menurutnya Korea Selatan tak akan sanggup untuk mengatasi Kwang Il. Scene berpindah ke Kwang Il yang sedang berada di kamar dan diawasi oleh dua anggota NIS. Tiba-tiba jiwa psiko Kwang Il muncul ketika melihat ada wanita di kamar itu. Berpindah ke Jae-hyuk yang minta atasannya untuk segera menyerahkan Kwang Il ke agen CIA Amerika yang dipimpin oleh Paul. Namun setelah itu tiba-tiba Jae-hyuk mendapat telepon dari anggotanya bahwa salah satu penjaga wanita hampir tewas karena ulah Kwang Il. Jae-hyuk pun kesal dengan sikap Kwang Il dan dia pun menghajarnya. 이번 여자애는 아무 일도 없어. 저는 아니야. Scene berpindah ke Chae Yi-do yang sedang suntuk di rumah lantaran mendapatkan skors dari atasannya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Ri Dae-bum. Ri Dae-bum menyuruhnya ke kantor kepolisian untuk mendapatkan bukti pembunuhan yang dilakukan Kwang Il di Hong Kong. Dan itu bisa menjadi bukti untuk bisa menangkap Kwang Il. Paul, agen CIA Amerika, akhirnya bertemu dengan Kwang Il. Dan tujuan sebenarnya Paul adalah informasi bank dari ayah Kwang Il. Dan ia akan memberikannya setelah semuanya berakhir. Kemudian saat Paul hendak membawa Kwang Il, tibalah Chae Yi-do berserta anggotanya untuk menangkap Kwang Il dengan bukti video pembunuhan yang dilakukan Kwang Il di Hong Kong. Ketika Kwang Il hendak dibawa, Chae Yi-do mengatakan bahwa Kwang Il suka menyiksa korbannya lantaran anunya sudah tidak bisa tegak lagi. 옷을 쑤셔놓고 그랬는지. 뒤지고 싶니? Dan itu membuat Kwang Il kesal. Setelah Kwang Il dibawa pergi, Paul menceritakan bahwa dulu Ri Dae-bum dan anggotanya pernah dibantai oleh Kwang Il di Korea Utara dan sekarang Chae Yi-do akan mengalami nasib yang sama.
Kembali ke Chae-do yang tak bisa lewat karena atasannya memblokir jalannya. Dia dimarahi atasannya karena masih melanjutkan kasus Kwang Il yang sudah ditutup, yang mana hal ini membuat atasan Chae-do marah. Karena itu Chae-do pun menjadi kesal dan membanting HP-nya. Melihat kejadian itu, Kwang Il pun tersenyum. Chae-do membawa Kwang Il pergi dan ia meminta bantuan ke rekannya, namun rekannya tak bisa membantunya karena dia diperintah untuk tidak ikut campur masalah ini. Karena sudah tak tahu kemana lagi, akhirnya dia pun berhenti di tengah jalan. Chae-do pun terdiam karena tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, Chae-hyuk menghampirinya dan menyarankan agar Chae-do berhenti melakukan hal ini karena pihak Korea sudah tidak mau lagi berurusan dengan ini dan akan menyerahkannya ke agen CIA Amerika dan kedepannya bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Tak lama setelah itu tibalah agen CIA Amerika, lalu Chae-do pun menyerah dan menyerahkan kunci borgolnya. Saat Kwang Il dilepaskan, tiba-tiba ia mengambil pistol milik CIA dan menembakkannya ke Chae-do. Dengan cepat Kwang Il langsung dibawa kabur oleh agen Amerika dan Chae-hyuk pun mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba mobil agen Amerika itu ditabrak oleh mobil lain dan yang menabraknya adalah Ri Dae-bum. Kwang Il yang masih selamat langsung dihajar oleh Ri Dae-bum hingga pingsan dan dibawa pergi. Chae-hyuk yang melihatnya pun mencoba untuk menghentikan Ri Dae-bum, namun dia memilih untuk membiarkannya. Paul juga berusaha menghentikan Ri Dae-bum, namun gagal dan akhirnya Kwang Il pun berhasil dibawa pergi. Setelah kejadian itu, diperlihatkan Chae-do yang berbaring di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Atasan Chae-hyuk menyuruhnya untuk menyudahi kasus Kwang Il, dikarenakan mereka telah menyerahkan Kwang Il ke agen CIA Amerika, namun mereka gagal mengawasinya. Dan ini sudah bukan tanggung jawab dari agen NIS Korea lagi. Berpindah ke Ri Dae-bum yang telah membawa Kwang Il menuju Korea Utara, dan sebentar lagi, pemburuan dan dendamnya selama ini akan terbalaskan. Namun saat dia mengenang foto-foto dari korban kebrutalan Kwang Il, tiba-tiba Kwang Il dibebaskan oleh kru kapal yang ternyata tanpa sepengetahuan Ri Dae-bum, ayah Kwang Il telah kembali berkuasa. Lalu tanpa banyak kata, Kwang Il pun langsung menembak Ri Dae-bum hingga tewas. Kembali ke masa kini yang di awal film, Chae-hyuk yang diminta Paul untuk mengamankan seorang yang berada di dalam gedung. Chae-hyuk pun masuk dan berhasil membunuh semua penjaga, dan ternyata orang yang harus dia amankan adalah Kwang Il. Pada saat ini, ayah Kwang Il diketahui sudah tak berkuasa lagi dan dibinasakan beserta partainya. Setelah lama tak bertemu, Kwang Il mengira Chae-hyuk datang untuk menyelamatkannya. Namun ternyata sebaliknya. Chae-hyuk malah menembak kaki Kwang Il. Dan ternyata Chae-hyuk telah berubah menjadi seorang yang sadis. Dia akan membunuh Kwang Il secara perlahan dan membiarkannya merasakan kesakitan. Lalu diakhiri dengan menembak tepat di dalam mulutnya. Kemudian Chae-hyuk memenggal kepala Kwang Il dan diberikan kepada Paul. Paul pun jadi kesal lantaran dia malah membunuh Kwang Il. Chae-hyuk memberitahukan Paul bahwa rekening bank yang Paul incar itu semua sudah kosong diambil oleh pemerintah. Lalu film diakhiri dengan memperlihatkan Chae-do yang telah berhasil melewati masa kritisnya dan foto-foto korban Kwang Il yang mengambang di laut yang menjadi tempat peristirahatan terakhir oleh Ri Dae-bum.